Kamu apa kabar? Alhamdulillah aku sehat. Kamu gimana WFH? Apa sudah balik ke WFO, say? Gimana? Ya WFH, tapi emang aku nih sekarang lagi Mm-mm. berhenti kerja sejak nikah kemarin. Mm-mm. Oh Ya gitu. udah, Mm-mm. Jadi sekarang fokus menjadi ibu rumah tangga nih ceritanya ya. sorry tadi koneksinya jelek deh. Kenapa? Kenapa? Jadi sekarang Bu Didi atau Mbak Diandra udah fokus menjadi ibu rumah tangga sementara setelah resign gitu kan? Sementara tuh. Sementara. Oke. Nah, jadi kan kalau Bu Didi atau Mbak Diandra ini kan waktu itu hadir di episode 10 podcast Listen to Kim FM It's All About Single Fighter, di mana waktu itu posisinya masih menjadi janda, ya kan, dan kurang lebih 4 tahun setengah menjanda, ya kan. Jadi kalau misalkan teman-teman malam hari ini belum pernah dengerin, boleh disimak, itu tuh ada di podcast episode 10 barengan sama Listen to Kim FM. Udah ada di Spotify, di Apple Podcast, maupun ada di Google Podcast, bahkan YouTube audio version juga barengan sama Diandra. Waktu itu ceritanya Diandra statusnya masih sendiri atau masih janda gitu kan. Tiba-tiba, ada info gitu kan, you getting married gitu. Itu salah satu surprise sih buat gue juga gitu kan. Karena kan waktu itu tantangannya adalah Mbak Diandra cerita siapa sih yang mau menjanda gitu kan, apalagi ya Mbak Dian waktu itu kan sempat ada masalah dengan look atau penampilan yang bertato pula gitu kan. Nah sekarang ceritain dikit aja dulu deh kesibukannya di tengah pandemi, khususnya setelah menjadi ibu atau menjadi istri lagi sekarang ini seperti apa, by the way. Sebenarnya sama-sama aja. Sibuk ngurus Mm-mm. anak, terus Mm-mm. juga masih ngurusin kerjaan. Nah, selain Oke. uh, strategic Mm-mm. something else, aku juga ngerjain hal-hal lain kan, kayak lah, Mm-mm. kayak marketing lah dan lain sebagainya. Nah, terus Mm-mm. ya pasti ngurusin suami lah ya. Kesibukan aku jadi Mm-mm. dari ibu rumah Mm-mm. tangga Mm-mm. sarapan, terus beberapa rumah, terus Mm-mm. nge-assist anak selama sekolah di rumah supaya tetap efisien dan sebagainya. Mm-mm. 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 Oke. Gimana, Mbak? Sorry, nggak kedengeran tadi. Ya jadi standar sebenarnya aku ngurusin Mm-mm. anak, terus setiap nikah juga ngurusin suami, ngurusin rumah, terus lain Mm-mm. juga bisnis-bisnis aku yang lain kayak line shop, catering, sama baju aku sendiri gitu. Nah, ngomongin bisnis nih, gitu kan. Berarti kan sekarang ada kegiatannya dibagi-bagi ya, bisnis catering dan juga di bidang fashion khususnya, gitu kan. Itu maksudnya sangat bertolak belakang kan. Kamu kan harus masuk ke dapur, tapi satu sisi kamu juga harus mikirin bahan-bahan nih untuk fashion, let's say untuk baju-baju lah, terus sepatu kan. Aku juga sempat lihat gitu kan. Ada apa gitu loh berbisnis di dua bidang yang mana satu kuliner atau makanan, satu lagi di bidang fashion. Apakah itu memang dua-duanya passion seorang Diandra? Hmm, kalau ditanya passion apa enggak, aku Mm-mm. enggak sih, masak tuh bukan passion aku, kayak karena suka masak sebelumnya gitu. Dan emang Mm-mm. nggak Mm-mm. untuk masuk ke yang namanya dapur, cuman karena Mm-mm. waktu itu ada WFH, kayak aku berusaha Mm-mm. mencari kesibukan yang Mm-mm. menurut aku produktif, nggak sekedar Mm-mm. kerja doang di rumah ngurusin kerjaan kantor, Mm-mm. tapi yang kegiatan Mm-mm. lain yang juga menghasilkan duit gitu. Mm-mm. Passion apa enggak, mungkin awalnya enggak, tapi ternyata setelah Mm-mm. dikerjain, oh ya aku senang gitu, dan ternyata bisa menghasilkan juga, ya udah kenapa enggak gitu. Mm-mm. Oke. Aku panggil kamu Bu Didi nih, jadi ngikutin sama yang lain gitu kan. Bu Didi kan adalah ibu satu anak yang mana sekolahnya juga sekarang masih school from home gitu kan. Hmm. Tantangan yang paling makin kesini berasa tuh seperti apa kalau boleh tahu? Apalagi kan mungkin kemarin masih sendiri, sekarang kan sudah ada ya berdua gitu kan, ngikutin ngurusin anaknya juga gitu kan.
Tantangannya dari sekolah di rumah tuh konsentrasi anak nggak bisa Mm-mm. tertuju pada laptop Mm-mm. gitu. Aku tuh tipe orang Mm-mm. bosenan banget. Terus dia Mm-mm. juga nggak bisa, jadi mau aku masukin di kamar sendiri pun malah Mm-mm. ada aja gitu yang nanti ngedisrupt. Mm-mm. Aku cek lagi ternyata dia lagi main bukannya Mm-mm. ngedengerinnya gitu. Jadi Oh gitu. iya, kalau aku pantengin kan susah juga ya, kayak aku ada kesibukan yang lain Heeh. kan. Kadang-kadang Mm-mm. ntar caranya dia Mm-mm. dimatiin atau tiba-tiba di mute terus dia jadi nonton Mm-mm. itu. Menurut aku Mm-mm. challenge Mm-mm. gimana sih supaya si sekolah dari rumah ini bisa berjalan seefisien Mm-mm. mungkin, meskipun aku tahu pasti nggak sama lah ya hasilnya dengan ke sekolah setiap friends gitu, cuma itu kayak Mm-mm. I'm trying to work on keeping anak aku tuh konsentrasi tuh. Hmm, 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 hmm. Oke, berarti kan memang sekarang cobaannya sebagai seorang ibu tuh, apalagi ibu yang bekerja gitu kan, diuji nih dari mulai emosional, apalagi anaknya kalau kita awasin nggak bisa standby setiap saat, begitu kita nggak standby ternyata dia nonton yang lain gitu kan. Bu Didi, by the way kan waktu di podcast kita flashback dulu nih. Mungkin buat teman-teman yang belum dengerin waktu itu kan sempat Bu Didi cerita tantangan lah ketika menjadi seorang single mom atau janda untuk mendapatkan pacar lagi tuh nggak gampang gitu kan. Nah ini tiba-tiba kan kamu memutuskan kembali untuk berumah tangga. Pada waktu itu cerita ya banyak tantangannya. Ini mungkin bisa jadi teman-teman yang sekarang janda juga gitu ya. Atau mungkin punya pasangan janda agak ragu nih, gue menerusin gak nih ya ke jenjang lebih baik, let's say kayak rumah tangga gitu. Bocoran dong waktu itu berapa lama sih jalannya sama suaminya yang sekarang sampai akhirnya ya bisa melewati semuanya dan sekarang menjadi husband and wife gitu. Aduh apa ya, um, Mm-mm. kalau sebenarnya nggak ada ya, maksudnya gini, kalau dari Mm-mm. aku Mm-mm. uh, ketika berhubungan setelah menjadi jatuh, aku Mm-mm. lebih lebih bisa melihat segala sesuatunya dengan Mm-mm. satu. Kedua, Mm-mm. Mm-mm. berpikir mati itu nggak cuman untuk ini doang, tapi kayak Mm-mm. aku mikir ke depannya, gue Mm-mm. happy 10 tahun ke depan, happy nggak sama new orang, uh, Mm-mm. Mm-mm. bisa masuk nggak Mm-mm. sama anakku. Dan, Mm-mm. menurut aku challenge dari suamiku sekarang juga pasti nggak trying to win my heart, tapi gimana caranya dia Mm-mm. winning my son's heart. Nah kan ya, Mm. ya ketika atau uh, orang berhubungan dengan janda atau dua yang sudah beda ya, between the Mm-mm. two of them doang gitu, tapi gimana Mm-mm. hubungan dengan si anak dari pasangan ada, Mm-mm. caranya dia share kalau anak baru. Nah, Mm-mm. jadi challenge ke gimana bisa menerima dan menyeimbangkan itu ya, Mm-mm. gimana Mm. bisa berpikir kan nggak cuma untuk hari ini, Mm-mm. nggak cuma buat setahun, 2 tahun ke depan, tapi Yeah. ya mikir Mm-mm. bener-bener. Kan kalau misalnya masih hubungan-hubungan kayak pacaran-pacaran doang kan kayak Mm-mm. ya udah kita banyak gitu kan, yang penting happy jalanin Mm. aja. Tapi kalau udah Mm-mm. sama janda yang udah beranak pasti challenge-nya beda sih. Mm. Nah, itu dia. Itu dia makanya kan live IG ini membahas topik ini kan ya Bu Didi karena kan bisa jadi aja nih sekarang ada beberapa juga yang tadi udah gabung. Saya mau say hi dulu untuk teman-teman single mom. Tadi ada Mbak Mira Sahid. Hai, selamat malam ya kan. Terus juga tadi ada dari Amel Beauty Care juga atau Cimel yang udah join juga mungkin seperti ingin kayak Mbak Diandra nih menikah lagi gitu kan walaupun waktu itu keputusannya mungkin sempat ragu nggak sih kamu by the way karena kan
4,5 tahun ya menjanda waktu itu. Kalau ragu sih pasti ada ya. Maksudnya kayak Mm-mm. menurut aku ragu itu hal yang sangat Mm-mm. manusia. Dan menurut aku kalau Mm-mm. misalnya kita nggak ragu tuh justru salah karena ketika ketika Mm-mm. kita melakukan sesuatu hal akhirnya tuh kita Mm-mm. dipaksa. Jadi ketika misalnya aku Mm. ragu, ini orang bisa nggak ya sama gue untuk waktu yang lama gitu. Aku tuh jadi mikir gitu Mhm. kayak kayaknya Mhm. kenapa. Terus kalau misalnya Mhm. aku ragu, kira dia bisa nggak ya sama anak aku misalnya. Aku jadi mikir Oke. lagi gitu, kayak di flashback terus aku jadi bisa melihat segala sesuatunya kayak oke, mungkin dia bisa begini, tapi dia nggak bisa begini. Nah caranya gimana nih supaya bisa ketemu di tengah-tengah. Jadi kalau ditanya Mhm. pernah ragu apa enggak, pernah banget gitu. Apalagi uh, Mhm. deket mau hari H tuh kayak wah aku makin Mhm. panik, am I doing the right thing? Tapi benar setelah aku Mhm. like Mhm. ya aku tahu uh, decision to marry this guy. I think Mhm. Mhm. that for me so far. Oke, ya kan kalau aku lihat juga makin ke sini kan postingannya di storiesnya Mbak Diandra sama anaknya juga suami sama anak udah mulai akrab ya. Apakah itu dibina ketika kalian belum berumah tangga atau memang dari awal suami sudah suka anak kecil nih, nggak akhirnya nggak sulit gitu? Karena mereka kan seumur siapa dipanggilnya Kali ya? Kalifa. Kali kali ya itu kan memang umur lagi sedang-sedangnya kan suka ini suka itu hobinya harus diikutin gitu ini bisa jadi ini kan ada beberapa cowok juga nih yang join ada Mas Irwan ada beberapa deh tadi cowok yang sempat aku lihat ya di sini bisa jadi lagi deket juga nih sama seorang single mom atau janda gitu kan beranak pula gitu kan. Udah kawin tuh paling pasti nonton cuman karena tontonin aku doang. Penasaran ya. Ya, ya maksudnya apakah waktu itu diri kamu tuh kayak selektif juga nih nyari pasangan yang emang selain nerima gue harus nerima anak gue tentunya gitu kan? Iya banget sih karena Mm-mm. filter aku adalah kalau misalnya anak aku Mm-mm. gini, kalau misalnya aku nggak bisa melihat Mm-mm. laki-laki jadi sosok bapak yang baik untuk anak aku Mm-mm. nggak akan lanjutin gitu. Karena Mm-mm. menurut aku nggak mau itu aja sih gitu. Karena kan kayak tadi aku bilang ya, Mm-mm. kita tuh janda, apalagi udah beranak, pasti yang aku pikirin tuh bukan cuma doang gitu, tapi yang paling penting Mm-mm. anak aku nantinya nih gitu. Terus kalau misalnya aku punya anak Mm-mm. lagi sama si tersebut, akan Mm-mm. bagaimana situasi seperti apa Mm-mm. gitu. Jadi ya Mm-mm. ya ini udah nggak bisa tentang aku apa, aku apa, tapi emang semuanya aku Mm-mm. balik buat anak aku gitu. Dan Mm-mm. untungnya Mm-mm. suami aku gampang sama anak kecil dan suka sama anak kecil tuh. Terus Mm-mm. eh, Mm-mm. mungkin aku juga selektif ya, nggak setiap aku deket sama Mm-mm. cowok terus aku anak aku nih gitu. Lihat dulu Mm-mm. karena emang gue ada ya sama sama nih cowok nih, kalau misalnya emang ada Mm-mm. prospek aku nggak kasih. Kalau misalnya anak aku banyak Mm-mm. ketemu laki-laki yang di dalam hidupnya dia atau diingatannya dia gitu. Jadi aku benar-benar Mm-mm. aku tahu bahwa oke, maybe I have a future with this guy, baru pelan-pelan aku Mm-mm. coba lihat interestnya dia gimana ke anak aku. Terus aku Mm-mm. uh, mulai ajak ketemu casually sambil makan Mm-mm. siang, juga respon dia terhadap anak, Oke. dan responnya anak aku ke dia tuh juga gimana gitu. Oke. Berarti memang pendekatannya juga harus secara khusus gitu kan, nggak bisa langsung ya lu sama gue yuk langsung kawin gitu, nggak semudah itu kan ya berarti. Oke. Kawin juga Mm-mm. nggak bisa, aduh pertimbangannya banyak banget. Ada sih momen-momen Ih. kayak aduh Mm-mm. yuk, tapi pasti Mm-mm. along kayak kayak keinget Mm-mm. oh iya kan nih gue tuh cuman mikirin dari kacamata aku Mm-mm. doang. Nah, kalau Mm-mm.
bikin aku senang, belum tentu dia bisa bikin anak aku senang gitu. Jadi ya Nah, itu dia. lagi-lagi Hmm. anak aku tuh gimana gitu. Oke, kita flashback ke podcast ya. Waktu itu Bu Didi cerita kalau di dalam podcast, ya sebagai janda kita nggak mau terus-terusan dong pacaran sama duda. Kita juga mau yang single gitu loh. Apakah suami kamu sekarang duda juga atau single, by the way? Single? Wih, hebat loh bisa dapetin yang single. Karena kan tantangan, ini balik lagi ke tantangan kan. Waktu itu kan aku cuma ngerangkum dari isi podcast waktu itu kita bareng-bareng ya, Bu Didi bilang pengen dong yang single karena kan ya nggak tiap saat dapetin yang duda. Nah, how come? Maksudnya khususnya di keluarga kan, karena kan balik lagi pasti yang namanya keluarga khususnya punya anak cowok single maunya sama single juga gitu kan. Bagaimana ngeyakininnya supaya ya udah akhirnya finally gitu loh sama seorang Diandra. Ada Aisyah, katanya suami kamu BTS ya. Iya tuh ya, itu pacar atau suami forever. Gimana, Say, waktu itu? Sampai Nggak tahu akhirnya ya, gue milih yang single. Mm-mm. karena aku melihat bahwa meskipun aku tuh kemarin single, cuman ya Mm-mm. kan kita nggak sebentar ya gitu. Jadi nggak tahu Mm-mm. pacaran dengan perempuan apa gitu. Dan ternyata Mm-mm. Mm-mm. dari sikap yang dia tunjukin ke aku dan ke anak aku menunjukkan bahwa ya dia tuh siap ternyata sambung dari anak aku gitu. Dan Oh. ya, terus Hmm. aku wah, kebetulan tuh bener-bener jadi effort, Mm-mm. nggak dipaksa, Mm-mm. gak melihat anak Mm-mm. aku gampang banget nempel sama nih suamiku. Kayak ya udah Mm-mm. apa ya, nggak yang terlalu dibuat-buat ya. Mm-mm. Akhirnya aku kayak oke, this is the right person. Nah tapi kalau untuk menjawab Mm-mm. uh, Mm-mm. sama keluarga, menurut aku ini sih yang Mm-mm. harus dari persepsi orang bahwa janda pasti begini 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 gitu. Nah, itu dia. Hmm. Kalau ditanya gitu ya secara Mm-mm. pribadi, nggak ada orang yang mau jadi janda gitu kan, nggak ada yang Betul. mau gagal dalam sebuah hubungan, terutama Yes. pernikahan gitu. Ketika Yes. aku menikah zaman dulu ya aku nggak ada janda, Mm-mm. dan bahkan dia, kita bakalan pisah. Tapi ya Mm. memang yang terjadi, dan pasti kan ada Mm-mm. sebabnya, terus ada alasan Mm-mm. untuk yang lebih baik nih gitu. Dan Mm-mm. Mm-mm. keluarganya suami aku, they're very open minded gitu kan. Mereka Mm-mm. awalnya kayak janda ngapain sih bla 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 bla, tapi Mm. setelah dipikir, jadi uh, ya Mhm. ketika ketemu dengan keluarganya terus kita ngobrol, ya mungkin mereka juga bisa melihat Mhm. bahwa ya ternyata yang nggak ada bedanya janda sama perempuan biasa gitu. Yang membedakan ya karakter. Hmm. Jadi mereka udah nggak menilai Mhm. dari aku, Hmm. mereka melihat aku person as seperti apa aku mentreat anaknya, terus bagaimana aku Mhm. seorang ibu. Mungkin itu yang dilihat sama keluarga suamiku ya Mhm. gitu. Tapi aku Oke. juga nggak berusaha untuk kayak nggak berusaha untuk forcing it gitu loh Mbak Kimi, kayak ya udah gitu, Hmm. maksudnya Mhm. aku nggak berusaha kayak Mhm. uh, kayak sok baik atau gimana, enggak, maksudnya karena aku tahu Mhm. at the end of the day orang itu Mhm. harus dari kepribadiannya, bukan bukan staff, Mhm. bukan masa lalunya dan lain sebagainya. Iya. Ya aku cukup beruntung mendapatkan uh, keluarga yang open minded tuh. Hmm. Oke. Dan salah satu keberuntungan yang Budi dirasakan hari ini juga, aku berharap sih yang nonton gitu ya, merasakan juga gitu loh. Karena kan
susah ya stigma janda di Indonesia khususnya gitu. Ya jangankan untuk nikah lagi baru punya hubungan pasangan kamu janda itu kan agak sedikit PR gitu kan. Makanya kan Ya, topik ini diangkat karena memang salah satu pengalaman dari Diandra waktu itu cerita di podcast adalah ya tantangannya adalah selain mendapatkan hati dari pasangannya adalah hati dari keluarganya. Nah, berarti ini yang keberapa sampai kamu berhasil untuk menikah lagi? Pasti kan sebelumnya pernah gagal nih karena ya stigma negatif terhadap seorang janda itu gitu atau status kamu waktu itu gitu kan? aduh, ini perjalanan aku yang keberapa ya? Kayaknya lost count. Maksudnya kayak masa waktu aku baru cerai gitu kan, itu kan ada Mm-mm. perubahan aku secara psikologis gitu kan, kayak yang Mhm, tadi mhm. gimana, terus tiba-tiba kayak wah Mhm, gue janda nih gitu. Terus ada tuh mhm, momen aku kayak ngerasa oh aku bebas, aku single lagi apa segala macam, terus kayak hidup nggak mhm, mhm, itu tuh mhm, ada, karena menurut aku ketika mhm, pasti tuh mhm. akan banyak fase-fase kehidupan yang Oke, bakal yang ya. sebenarnya adalah dewasaan gitu. Mhm, Terus ini mhm, tuh hubungan aku nggak bisa inget ya hubungan aku yang keberapa, tapi mhm, berkali-kali juga sih aku gagal kayak ketemu cowok yang tadinya aku pikir kayak I think he's my future, tapi ternyata along the way kok gini ya, nggak deh gitu. mhm, Memang ya mhm, memang jadi mhm, ganti cowok mulu, kok pacarnya bukan ganti mulu. mhm. Maksud aku gini, ya namanya kita mencari seseorang yang paling baik tidak gampang itu ya Mbak Kimi gitu. Nggak Yes. segampang kalau orang Mhm, terus langsung cocok, mhm, langsung nah semuanya tuh kan enggak gitu. Kita harus melewati mhm, fase mhm, salah. Kita harus ketemu fase mhm, kita yang kelihatannya baik ternyata nggak baik gitu. Kita harus ketemu dulu orang yang ternyata wow jahat banget gitu. Itu tuh udah aku lalui semua. mhm, Meskipun aku tahu banget mhm, Diandra ganti-ganti cowok mulu mhm, pacarnya baik. Gitu. Tapi in my defense, not defense sih, in my explanation, ya lah gitu mhm, ketika dengan seorang laki-laki terus taunya selama dijalani mhm. orang itu, masa aku memaksakan stay sama orang itu sih? Itu kan enggak. Iya, Gitu akhirnya iya. terus usaha mencari orang lain yang aku pikir baik lagi juga gitu. Gak ketemu Mhm, mhm, ketemu lagi orang baru terus gitu selama kayak berapa 4 tahun ya tadi. mhm, Akhirnya aku ketemu orang yang oh ya mhm, ternyata he is the right one gitu, karena uh, mhm, ketika, ketika kita tuh udah punya pengalaman pernah cerai, pasti cara kita menilai mhm. seseorang calon pasangan tuh beda ya gitu. Beda, benar. Kita pasti juga jadi lebih selektif nih karena kan kita belajar dari Mhm, kesalahan lalu dan kita kan mhm. pasti gagal untuk yang kedua kalinya itu Betul. Mm-mm. Nah, itu karena dia makanya ini kan sambil sharing juga kan dari Diandra yang pernah gagal, sekarang berani lagi nih karena kan mostly orang takut loh Mbak Diandra untuk berhubungan atau punya pernikahan lagi karena pernah gagal sebelumnya dan Mbak Diandra termasuk yang belum terlalu lama 4,5 tahun gitu kan. Beberapa narasumber di Listen to Kim FM ada yang lebih dari 10 tahun malah menjanda dan itu nyaman dan begitu ingin berhubungan lagi tuh ya mentoknya di keluarga gitu kan karena ngapain sih lu nikahin sama janda nikahin janda gitu kan kayak nggak ada yang lain. Nah itu tuh kan hal-hal yang bikin ngedown gitu kan sehingga akhirnya ini satu topik yang menarik atau pembahasan menarik Mbak Diandra berani nih untuk membuka lembaran baru lagi apalagi di era pandemi seperti sekarang. Nah sekarang cerita dikit deh nikah di era pandemi gitu kan. How do you feel? Udah pasti kan seru gitu kan, tapi pengen tahu dong prosesnya kayak gimana sih bisa sampai akhirnya sah gitu diketuk palunya atau secara status sah di penghulu gitu. nikahan secara pandemi tuh menurut aku Mm-mm. enak banget, simple banget, nggak repot, nggak Oh ya? ribet. Yang aku Uh-huh. pikirin tuh baju, Mm-mm. aku make Mm-mm. up gitu. Aku udah nggak perlu mikirin Mm-mm. undangan apa sih.
Dan Oke. sebenarnya proses menuju ke Mm-mm. hari H itu Mm-mm. benar-benar cepet banget gitu. Sebenarnya aku Oke. sama suami plan kita tuh pengen kawin Mm-mm. itu Desember tahun ini. Itu pun baru tunangan dulu ya gitu. Oke. Tapi eh bah, kayak persiapan kita tuh cuman kayak 3 bulan deh. 3 bulan yang lalu Mm-mm. pokoknya Mm-mm. aku Mm-mm. keluarganya, terus keluarganya Mm-mm. bilang kalian tuh nggak mau nikah aja ya langsung gitu. Udahlah nggak usah Oh ribet-ribet ya? lagi pandemi gitu. Iya, Oh, oke. dua sebenarnya we were quite Mm-mm. surprised gitu kayak beneran nih secepat ini Mm-mm. nih. Iya, yaudah yuk gitu. Ya udah kita memutuskan Mm-mm. enaknya gitu tanggal segini deh Oktober Mm-mm. aja ya udah. Ya udah Mm-mm. langsung pada terus tukar cincin Mm-mm. udah deh di Mm-mm. KUA doang terus kita ya karena aku udah pernah kali ya jadi aku nggak perlu yang kayak aduh gue malas juga sih pesta-pesta kayak yang malah Mm. capeknya gitu kayak kita di KUA Mm. beres udah Mm-mm. itu dan sesimpel itu ngurusinnya makanya kalau ditanya pernikahan pandemi gimana aku sih suka ya gak ribet Nggak ribet dan gitu kayaknya lebih intim ya. Hanya orang-orang terdekat yang terlibat di dalam apa namanya prosesi ijab kabul itu gitu kan. cuma boleh 20 orang soalnya. Oke. Nah, ketika pada saat proses ijab kabul itu dan selesai nih sah menjadi suami istri, kamu tuh kayak ngerasa mimpi nggak sih kok ada ya yang mau sama gue dengan status gue? Karena kan sebelumnya juga di podcast kamu bilang kayaknya susah nih untuk seorang janda bisa nikah lagi, khususnya meyakinkan keluarga. Apalagi tadi kan kamu bilang justru keluarganya suami yang minta, ayo nikah aja gitu kan? Hmm. um, surprise enggak gitu sih mbak karena apa ya karena gitu ya Mm-mm. kayak aku Mm-mm. tuh selalu pikir bahwa nggak mungkin orang berpikir bahwa ih janda tuh gini duda Mm-mm. tuh tapi aku personal Mm-mm. bilang aku tidak memandang janda atau duda tuh sebelah mata atau tidak memandang Mhm. bahwa kita ini kayaknya sinful banget ya ih kita tuh kayaknya nggak pantas Mhm. enggak aku nggak mikir gitu karena ya Mhm. kayak tadi aku bilang gitu bahwa ya orang tuh nggak ada yang mau kok jadi janda sebenarnya gitu pasti kan itu terjadi karena sebuah alasan gitu dan keputusan untuk berpisah itu kan pasti telah dipikirkan secara matang-matang Mhm. memang untuk masa depan yang lebih baik gitu kan jadi ya aku tetap being aku aja gitu apa adanya diri aku tapi memang aku bilang ya ya udah bedanya lo berhubungan sama janda ya mungkin tanggung jawab lo tuh kayak udah langsung segede ini depan mata gitu harus Mhm. ya kayak misalnya gitu dulu waktu kita pacaran kita nggak bisa Mhm. kita pergi sampai malam setiap saat gitu karena kalau Mmm. ada anak aku ya Mhm. udah cuma bisa pergi sampai jam 8 bahkan kalau lagi ada anak aku Mhm. kita nggak akan pergi kemana-mana gitu kita nggak akan pernah bisa Mmm. bilang aku maunya ketika kita pergi harus ada anak aku gitu Oke. ya dan dia ternyata siap-siap aja sih nggak masalah juga kalau misalnya emang eh, Mhm. nggak bisa pergi sampai malam apa segala macam ya karena emang eh, tanggung Mhm. jawab beda gitu itu sih yang aku coba tegas Oke. ke mana ke suami aku dan Mhm. aku juga jujur ya kayak kenapa Mmm. yang lama gagal Mhm. apa apa kesalahan aku apa kekurangan aku apa penyebabnya Mhm. dan Mhm. sebenarnya kenapa akhirnya hubungannya nggak berhasil aku juga selalu jujur Mhm. eh, nggak pernah yang namanya aku tidak mengakui masa lalu aku gitu dan nggak pernah Mhm. Mhm. diri aku sebagai korban karena itu gitu karena kalau misalnya kita Mhm. kan diri sebagai korban ya orang Mhm. memandang lo kayak ya lo kesian amat sih gitu loh nah aku tuh menghindari itu karena ya kayak aku bilang ke suami aku Oke. Mhm. mistake masih anak-anak pada saat itu udah berusaha Mhm. memperbaiki hubungan tapi ternyata gagal gitu ya udah Mmm. perpisahan yang dulu tuh sebenarnya justru ngebuat aku menjadi orang yang aku merasa
bijaksana dalam menilai sebuah hubungan, Oke. dalam menentukan gitu. Jadi ya kayak aku pernah bilang waktu di podcast ya, aku selalu berusaha melihat dari sisi baiknya sih dari semua hal, Hmm. pembelajarannya apa, terus apa Hmm. yang ngebuat, apa sih yang bisa dipetik dari kegagalan itu tuh yang sebenarnya ngebuat kamu Hmm. tuh menjadi orang itu, bukan yang malah kayak aku tuh begini sama mantan suamiku gitu, enggak. Jadi mungkin Hmm. suami aku juga bisa ngeliat kali ya bahwa oh ya udah, Hmm. kesalahan zaman dulu tuh A B C D F G, kalau kita mau lanjut Hmm. jangan diulangin ya gitu. Justru aku yang Hmm. membimbing ya kalau Hmm. namanya kita harus jujur-jujuran di depan gitu. Hmm. Kita kan Hmm. cuman anaknya doang, tapi kita omongin Hmm. yang di depan sebelum kita memutuskan banget untuk ya udah yuk kita nikah gitu. Jadi Oke. ya itu sih, karena aku udah punya pengalaman, jadi suami aku juga kayak oh iya bener juga ya, ya udah deh kita omongin lagi semuanya, kita transparan mungkin tuh. Oke, wow, berarti memang perlu komunikasi yang sangat intens gitu kan, dan dua arah, jangan satu arah aja. Karena kan gimana pun juga kita nggak ada orang yang pengen gagal lagi kan ya, Mbak Diandra gitu kan. Well, kalau gitu selamat malam buat yang baru gabung di channel Listen to Kimi FM dan channelnya Diandra. Sekarang lagi ada di live IG dari podcast Listen to Kimi FM, It's All About Single Factor. Mbak Diandra atau Bu Didi ini waktu itu hadir di episode 10 sebagai strategi expert single mom, tapi sekarang sudah nggak jadi single mom lagi. I'm happy for you by the way, gitu kan. Kita flashback ke podcast waktu itu kan. Buat teman-teman yang belum tahu ceritanya, boleh dengerin juga di Spotify dan pemutar podcast lainnya. Intinya waktu itu Mbak Diandra cerita yang namanya jadi single mom, apalagi janda, itu selalu ada stigma negatif, khususnya ketika ingin memulai hubungan baru gitu kan. Dan secara surprise tahu-tahu Mbak Diandra nikah nih gitu, dengan stigma-stigma negatif tersebut yang justru malah keluarganya, keluarga suaminya yang sekarang lebih nerima, ya udah lebih cepat malah menikahnya lebih baik dengan cerita kurang lebih seperti itu. Mbak, kita balik waktu itu cerita pada saat di podcast kan Mbak Diandra juga kalau dibilang perjalanan hidupnya sangat wow gitu ya. Sempat tidak meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, tapi punya pengalaman kerja yang sampai sekarang bisa dibilang juga nggak gampang gitu. Ini bisa jadi teman-teman sekarang yang lagi nonton pengen punya strategi khusus juga nih dalam hidupnya supaya ya sebenarnya sebenarnya gini, kayak contoh pendidikan deh khususnya. Itu kan pasti menjadi salah satu beban moral juga kan buat kita, khususnya orang tua gitu kan. Pengen anaknya punya LLC, gelar S1, S2, bahkan S3, katakanlah seperti itu. Nah, kamu sendiri kan waktu itu yang nggak sampai lulus sampai SMA gitu, sampai akhirnya sekarang bisa lebih sukses menjadi businesswoman pula gitu kan. Mungkin bisa sharing lagi nih Mbak Diandra, based on your experience, apa sih tujuan hidup seorang Diandra waktu itu, bisa jadi ini bisa menginspirasi teman-teman juga yang malam hari ini menonton. Apa ya kalau ditanya tujuan hidup aku tuh dari kecil emang emang Mm-mm. tipikal anak yang lebih suka praktek gitu lah Mbak Kimi. Kalau misalnya sekolah kan dulu Mhm. kayak Mhm. duduk belajar terus harus menjawab textbook gitu kan, kalau based on my thinking pasti Mm. sesuai dengan textbook, sampai akhirnya aku bilang Mm. ah udah aku nggak mau lanjut sekolah, aku pengen kerja aja cari duit gitu. Mhm. At moment aku nggak bilang aku beruntung dapat orang tua yang open minded juga sih gitu, tapi uh, Mhm. Mhm. untungnya keputusan aneh aku waktu itu, aku umur 17 tahun bahkan 16 deh kayaknya, aku memutuskan aku mau berhenti sekolah Mhm. gitu. Mama Mhm. apa ya, oh terus lo mau ngapain? Mau kerja. Dan Mhm. memang beruntung Mhm. saat itu aku Mhm. dapat kerjaan di Mhm. majalah sebagai fashion stylist gitu, yang tidak menuntut Mhm. jasa gelar apapun. Mhm. Terus Mhm. uh, Mhm. ya aku menyadari dan apa yang aku nggak suka. Jadi Mhm. ketika aku merasa bahwa oh ternyata aku tipikal orang yang emang lebih seneng belajar di lapangan langsung ya ketimbang aku suruh ngafalin ini. Mhm. Jadi aku Mhm.
malah minta sama bos-bos aku pada waktu itu untuk kayak ya udah langsung ceburin gue aja, lo kasih tahu gue harus ngapain, nanti biar gue belajar Mm-mm. sendiri dari situ gitu. Nanti kalau Oke. misalnya aku mentok, Mm. aku nanya. Nah makanya dari Mm-mm. fashionan, terus Mm-mm. uh, umur apa ya? Lupa, ya, pokoknya tahun 2005 gitu aku merasa kayaknya aku pengen Mm-mm. jadi cewek kantoran deh gitu. Kayaknya aku pengen masuk advertising deh. Lagi-lagi Mm-mm. aku cukup beruntung Mm-mm. dengan orang-orang yang punya keyakinan sama aku gitu. Meskipun aku nggak punya pengalaman Mm. sekolah, mereka melihat kayak Mm-mm. ini punya potensi deh, nih anak nih kayaknya berapi-api banget nih untuk belajar gitu. Sehingga Mm. ya untuk Mm-mm. jalan aja sih selalu keterima. Terus uh, Oke. aku juga selalu bilang ke siapapun bos aku waktu itu ya udah pokoknya lo Mm-mm. kasih tahu gue basic-basicnya aja apa yang harus gue lakukan biar habis itu gue Mm-mm. belajar gitu. Otodidak tuh berarti ya kamu ya. Otodidak ya sama sih kayak masak-masak lah, terus kayak Mm. kayak pertama kali terjun ke strategic department itu juga kan aku nggak punya Mm. pengalaman di bidang strategi mbak gitu. Cuma aku bilang ke Oke. Mm. ternyata gue senang banget nih gitu Mm-mm. dan konsumen, terus juga senang Mm-mm. mempelajari sebuah brand dan problemnya sebuah brand tuh apa gitu, masalahnya bisnis tuh apa apa Oke. segala macam. Mm-mm. Ya udah Mm-mm. give a chance untuk aku bisa Oke. buktiin ke mereka semua nih bahwa aku bisa gitu. Ya udah kayak Mm-mm. lagi-lagi selalu dan untungnya kayak ya aku bisa membuktikan bahwa emang buat aku lebih efisien kalau misalnya aku belajar semuanya Mm-mm. sendiri. Meskipun aku nggak mau ya kalau misalnya anak aku nggak sekolah. Baru aku pengen nanya, nanti kok tiba-tiba kali bilang, Ibu aku mau langsung kerja ya, itu gimana? Tiba-tiba suatu hari nanti karena ya kan namanya darah menurun nih Mbak Diandra ya kan Bu Didi tiba-tiba anaknya aku pengen ke ibu dan kamu jadi role model buat anak ibu juga bisa gitu kan kerja tanpa sekolah yang tinggi. Ayo, what do you think kalau itu terjadi? Artis banget sih Mbak, karena menurut aku ya nggak orang seberuntung aku ketemu orang-orang yang sangat dan bisa melihat ambisi aku untuk maju gitu. Karena ada Oke. juga Uh-uh. ketika aku interview mereka langsung kayak Mm-mm. ah nggak, Mm-mm. aduh nggak deh, nggak. Tapi Mm. mungkin lebih banyak aku ketemu dengan orang-orang yang Mm-mm. kayak oh lo nggak sekolah, lo udah bisa kerja sejauh ini nih dengan Mm. pengalaman kerja yang apalagi ketika Mm-mm. itu umur aku masih terbilang sangat muda, tapi pengalaman aku Ya. tuh jauh lebih banyak daripada anak-anak seumur aku gitu. Jadi mereka Mm. Mm-mm. kata lo coba buktiin aja gitu. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke. By the way lagi pada ngapain jam segini anak sama your hubby? Dirimu lagi mulai live dengan aku. Main di atas. Tapi paling suami aku lagi nonton juga nih di kamar. Oh gitu. Terus sekarang kita ini ya bicara tentang pola asuh deh. Kan waktu itu di podcast balik lagi nih Mbak Diandra bilang pembagian dengan mantan suami adalah seminggu-seminggu gitu kan pola asuhnya. Apakah setelah sekarang ada pasangan baru di dalam hidup kamu masih sama seperti kemarin atau ada perubahan atau gimana? Sama seminggu-seminggu. Gitu. Mm-mm. Gak ada Masih sama perubahan. ya. Mm-mm. Nah, ini teman-teman yang baru nonton juga bisa jadi ada yang posisinya baru divorce nih. Kita sharing lagi. Kenapa bisa Mbak Diandra berbagi waktu dengan mantan suami ngurus anak seminggu-seminggu? Karena kan biasanya khususnya pihak lelaki gitu kan ketemu anaknya bisa jadi hanya seminggu sekali atau memang hak asuhnya kalau di bapaknya ketemu ibunya ya seminggu sekali gitu. Waktu itu apa sih yang membuat Mbak Diandra dan mantan bisa balance seminggu-seminggu bisa mengurus anak bareng-bareng gitu? Uh, Kesepakatan seminggu-seminggu itu juga terjadi Mm-mm. dengan Mm-mm. perjalanan yang alot sih Mbak Kimi gitu. Karena di awal-awal Oke. kita
itu bohong kalau misalnya kita nggak bilang nggak ada ego orang tua masing-masing. Pokoknya anak harus begitu. Tapi semuanya waktu aku sama suami aku, kalau misalnya kita berantem, aku dan suamiku berantem memperebutkan si anak ini gitu, justru yang akan dikorbankan logis adalah anak itu gitu. Jadi setelah argumentasi yang panjang, setelah perdebatan yang sangat panjang, kita udah deh gitu, kapanpun mau ketemu anak ini boleh. Nah, sampai maksudnya perpisahan kita aja kan sudah menyakitkan buat dia ya gitu. Kita memperebutkan dia lagi itu juga menambah bebannya anak aku gitu. Jadi bahkan sebelum kita mengajukan gugatan, kita memutuskan bahwa apapun yang berhubungan dengan anak kita itu semuanya harus didiskusikan dan dilakukan berdua gitu. Terus untuk kapan boleh ketemu, kapan nggak boleh ketemu, itu nggak ada gitu. Meskipun kita seminggu kalau misalnya aku tiba-tiba mau ke rumahnya dia ketemu anak aku, ya nggak apa-apa gitu. Dan pun dengan dia, anak aku lagi jatahnya di aku nih gitu. Tapi mantan suamiku mau ke rumah terus mau ketemu Khalifa dong, mau ngajak beli makanan gitu, ya nggak apa-apa gitu. Karena kita berdua gitu. Kalau misalnya vibe-nya mantan suami itu negatif di dekat aku, anak aku tuh juga jadi bakal negatif gitu. Kita berdua sangat. Jadi kalau misalnya kita ketemu pun masih sering juga kok kita pergi bertiga, maksudnya aku, mantan suamiku sama anakku gitu. Bahkan sebelum aku nikah kita sering kok weekend gitu nonton bareng bertiga, terus kita pergi makan kayak gitu, dan suasananya menyenangkan aja gitu. Dan ya ibu sama papa itu bikin happy gitu. Jadi aku yakin anak aku happy, dia gitu. Itu yang selalu aku ingatkan ke mantan suami. Tapi sebetulnya untuk hak asuh sendiri jatuhnya ke siapa waktu itu? Yang dapat hak asuh di pengadilan atau memang kesepakatan kedua keluarga, lebih ke kamu atau lebih ke mantan? It wasn't even stated. Maksudnya emang tidak ada pembahasan di gue ya gitu. Jadi memang semuanya yang berhubungan dengan Khalifa itu ya pasti hasil antara aku sama bapaknya gitu. Nggak pernah ada Khalifa di gue, jadi gue harus lebih berhak. Awal-awal mungkin ada kayak gitu, tapi semakin kesini kayaknya tidak lagi gitu. Waktu itu Khalifa umur berapa sih ketika kalian berpisah, by the way? Kayaknya 3-4 tahunan ya, kalau aku nggak salah inget ya. Masih 3-4 tahun, berarti masih di bawah 5 tahun atau masih balita gitu kan. Dan akhirnya menjelaskan kepada anak bahwa orang tuanya sudah tak bersama lagi di usia anak berapa? Maksudnya ada prosesnya nggak sih untuk menjelaskan bahwa papa dan ibu sudah tak bersama nih? Maksudnya tetap orang tua kamu, tapi secara suami istri sudah nggak bareng. Mungkin nih bisa jadi juga ada yang sekarang malam hari ini lagi nonton, di posisi ya Mbak Diandra sudah berpisah tapi masih ingin menjaga perasaan anak-anaknya nih, jangan diceritain dulu ya sama anaknya apa yang terjadi dengan kita gitu. Butuh berapa lama gitu kamu dan mantan memberitahu kepada anak? Kita berdua tuh nggak pernah membohongi Khalifa gitu loh Mbak sebenarnya. Jadi kan dari awal ketika memutuskan untuk cabut dari mantan suamiku kan langsung dibagi tuh seminggu kan. Dan di setiap fase Khalifa misalnya balik ke tempat kamu, pasti dia nanya, dan dia apa kok nggak ada di sini gitu. Tapi aku memberi penjelasan bahwa aku udah nggak satu rumah lagi gitu. Aku tuh ngomongnya ada hal-hal yang mungkin Khalifa, tapi kan adalah Khalifa harus tahu bahwa
saya papa ibu sayang banget sama bukan karena gitu, dan kita berdua tetap selamanya jadi orang tua. Nah makin makin di Hmm. sini ya kayak dia ngerti Mm-mm. dengan sendiri kayak oh ya udah dia Hmm. kayak papa sama ibu kenapa udah nggak Hmm. sama-sama gitu, atau ibu pindah lagi aja Mm-mm. deh biar kakak bisa bareng gitu. Tapi aku selalu bilang Hmm. kak Mm-mm. eh, nggak tahu ya mungkin aku ngajarin anak aku ketuaan kali ya, tapi aku tuh selalu jujur ke dia bahwa Hmm. nggak semua dalam hidup ini bisa berjalan sesuai rencana. Itu yang selalu aku tekankan ke Khalifa. Nggak semuanya di Hmm. dunia berjalan sesuai kemauan kamu gitu. Uh, Oke. Ibu saling sayang, tapi ternyata memang uh, kita sampai segitu aja nih gitu. Tapi bukan berarti papa Hmm. kan enggak gitu. We are still your parents, we are still Mm-mm. get along very well. Ya udah, Mm-mm. ya memang namanya ada gagal. Nah aku tuh selalu ngajarin Khalifa tuh itu bahwa emang Wow. indah gitu. Makanya aku tuh paling nggak mau ngebohongin kali kayak Hmm. enggak, emang aku pengen dia sadar bahwa Hmm. ah, ya gue nggak bisa nih selamanya dapetin apa yang gue mau gitu. Hidup tuh nggak bisa Oke. selamanya. Oh, tapi yang aku ajarin ya gimana caranya lo bisa moving Hmm. on atau bisa Hmm. menjadi orang baik dari setiap kegagalan yang Hmm. lo gitu. Oke, berarti Diandra adalah salah satu orang tua yang termasuk open minded kepada anak, benar-benar ceritain apa adanya nih yang terjadi tanpa kadang kan kita sebagai orang tua ada beberapa juga yang masih white lies ya untuk demi kebaikan anaknya, apalagi menjaga masih kecil, belum ngerti apa-apa gitu kan. Ya udah anggap aja nggak kejadian. Padahal lama-lama kan anak sendiri akan bertanya-tanya nih ada apa sama orang tua gue gitu kan. Tapi semakin ke sini gimana maksud maksud aku perkembangannya kali sendiri gimana? Pengen tahu dong karena kan rata-rata biasanya nih yang sudah berpisah orang tuanya anaknya di lingkungan sekolah menjadi suka minder atau pendiam gitu kan. Kali sendiri gimana sih di lingkungan sekolahnya by the way? Mbak, aku tuh beruntung banget Mm-mm. ya makanya kayak tuh Mm-mm. growing up menjadi anak yang nggak aneh-aneh gitu. Maksud aku di sekolahnya dia Mm-mm. nggak pernah ada laporan dia tuh jadi pendiam atau jadi nggak mau main sama teman-teman lainnya atau jadi Mm. Mm-mm. pernah gitu dan nggak pernah Mm-mm. nakal. Kalau menurut Oke. aku itu tuh terjadi Mm-mm. juga karena Mm-mm. eh, cara aku berkomunikasi sama Kali gitu. Kayak apapun pasti aku Oke. obrolin. Oke. Ketika dia yang menurut aku Mm. pertanyaannya tuh bukan pertanyaan harusnya ditanya sama anak kecil. Tapi aku nggak marahin gitu. Bukan aku yang kayak, nggak boleh nanya kayak gitu. Nggak, aku menjelaskan, tapi dengan Mm. pemilihan bahasa yang bisa dimengerti anak seumur dia. Sesuai Jadi, usianya ya. Mm-mm. jadi ketika ada pertanyaan atau ada dia tuh selalu nanya sama aku gitu. Ngomong, Bu, kenapa Contohnya apa begini? sih pertanyaan yang bikin akhirnya kamu juga menjelaskan pada itu belum waktunya dia nanya gitu kan? Eh, Kenapa banyak orang bercerai? Itu Wah, pertanyaan. oh ya, Iya gitu. oke. Orang kalau nikah banyak yang cerai, nggak mau nikah. Sempat ada omongan itu dari dia. Oh Nggak mau ya? nikah, ya gitu. Tapi Hmm. aku menjadi dia bahwa Mm-mm. uh, Mm-mm. ya Mm-mm. enggak itu adalah Mm-mm. Mm-mm. keputusan yang berat Mm. kan untuk sebisa memikirkan baik-baik gitu. Nggak usah buru-buru. Nggak Mhm. usah karena ya itu nanti kalau misalnya kakak keburu-buru, kakak tidak bisa menilai dengan baik, ya ujung-ujungnya Mm-mm. ada. Tapi aku tekankan lagi ke Khalifa bahwa perceraian itu bukan sesuatu yang haram atau tabu banget gitu, ngerti nggak sih Mbak gitu. Memang sebisa mungkin Mm-mm. jangan kan kayak di Mm-mm. agama kita
Ya kalau misalnya emang lo udah mentok banget sampai udah nggak bisa bareng, ya nggak apa-apa. Tapi memang Bercerai. Mm-mm. di awal pikirin dulu gitu. Dan menurut Mm-mm. aku kayak perpisahan itu dalam sebuah hubungan Mm-mm. wajar gitu. Nggak cuma Mm. kan deh, maksudnya pertemanan lah, terus nanti pacaran lah. Mm. Iya, yang namanya Mm. pertemuan pasti akan ada perpisahan, dan itu yang coba aku selalu ajarin ke kakak gitu. Kayak kenapa Mm. orang kenapa orang tuh dari yang sayang jadi nggak sayang lagi, karena kan dia nanya kan, dulu kok Mm. eh, eh, ibu sayang papa, kok sekarang udah nggak sayang papa gitu. Nanyanya tuh gitu. Tapi aku bisa, Wah, aku juga kritis sempat ya mikir dia nanyanya ya. Mm. bahwa ya yang namanya sayang bukan berarti harus selalu sama-sama. Tuh, ada tuh momen-momen Mm. kasihan ke Khalifa, yang namanya kamu sayang sama orang Mm. nggak berarti kamu harus memiliki orang itu, atau nggak berarti kamu harus sama dia Mm. gitu. Ya itulah namanya kehidupan, Mm. pasti ada enak dan gak enaknya, dan aku memang mempersiapkan Mm. Khalifa dari dini untuk menyadari fakta tersebut, bahwa hidup tuh nggak selamanya enak gitu. Oke, wow, kamu sangat apa bisa dibilang seorang ibu yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan anak yang mana kritis gitu kan. Gak semua ibu siap loh dengan pertanyaan semua anak. Ya betul kayak tadi Bu Didi bilang atau Diandra bilang kan. Kadang-kadang anak nanya apa, kita sebagai seorang ibu suka refleks. Kamu nanya apa sih? Belum waktunya deh kamu tahu hal-hal itu gitu kan. Karena ya kembali lagi si ibunya bisa jadi belum siap dengan jawaban akan anaknya yang terlalu dini menanyakan hal tersebut gitu kan. By the way, kita masih punya 6 menit untuk ngobrol-ngobrol nih Diandra gitu kan. Kita balik lagi ke topik ya, nikah sama janda kenapa enggak? Nah ini udah beberapa yang gabung juga banyak banget, mungkin bisa jadi dari teman-temannya Mbak Diandra dan juga followersnya dari Listen to FM. Kita kasih semangat buat yang lagi deketin seorang single mom atau janda, maupun dia sendiri seorang janda atau single mom yang pengen punya hubungan lagi, kembali lagi nih, tapi masih ragu-ragu nih, takut gagal lagi lah, takut inilah, takut itu gitu kan. Kasih ini sesuai pengalaman Mbak Diandra aja ya, dengan 3 bulan belakangan mempersiapkan pernikahannya, ada persiapan khusus nggak sih, atau mungkin berdoa dulu nih sampai akhirnya ngeyakinin nih dia the next future husband atau the next future ya rumah tangganya lebih baik atau gimana, atau memang ada kembali lagi strategi khusus yang dilakukan hingga akhirnya yes I do, siap untuk nikah lagi gitu. Pertama menurut aku Mm-mm. komunikasi itu penting Mm-mm. banget. Kedua, jujur Komunikasi. sih, jujur Hmm. dan jujur sama diri kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang kayak, ah gue nggak mau ngomong Mm-mm. ini, takut nanti Mm-mm. temen gue. Aku Mm-mm. dari awal pada saat kita memutuskan untuk oke, kita nikah Mm-mm. ya, tahu ke suami gitu. Mm-mm. Mm-mm. Aku nggak Mm-mm. A B C D F G. Misalnya Oke. nih, aku harus dilarang-larang ini itu. Aku Oke. pengen tetap punya Hmm. waktu me time sendiri gitu, dan larang Mm-mm. banget. Mm-mm. Aku semua komunikasikan dengan suami. Memang bisa Oke. nikah bisa aja suami aku gitu kan, tapi ya menurut aku Hmm. ya tuh emang harus diomongin dari awal supaya pasangan kita tuh Mm. tahu apa yang harus mereka expect dari hubungan kita, dan aku juga Oke. bisa tahu bagaimana pasangan kita ini menerima kita sama hubungan Mhm. ini seperti itu. Jadi aku emang Mhm. sengaja nutupin, aku selalu berusaha untuk jujur di depan, mendingan omongin Mhm. kayak enak deh gitu. Jadi Hmm. dua-duanya tahu nih harus ngapain, lalu dicari solusinya. Karena menurut aku ketika kita Mhm. mau menikah, eh, kita tuh dua orang yang sangat berbeda tapi bertemu di Mhm. tengah-tengah, dan gimana caranya supaya dua orang yang beda banget ini bisa berjalan berbarengan dengan harmonis gitu. Dan itu baru bisa terjadi kalau misalnya kita jujur sama Mhm. diri maunya apa, dan bisa Mhm. mengkomunikasikan itu dengan baik ke pasangan. Dan dibutuhkan
kedewasaan juga dari pasangan kita itu untuk mendengarkan kayak oke, gue harus menghilangkan ego gue ini, gue harus mencoba memahami dia di sini, begitupun juga sebaliknya gitu. Jadi kuncinya Oke. tuh jujur menurut aku. Oke, satu hal terakhir, meyakinkan orang tuanya gimana? Apalagi single kan, nikah sama seorang janda. Kalau itu ditanya aku bingung sih, karena pada saat aku ketemu dengan keluarganya, aku ya jadi diriku sendiri aja gitu, yang Hmm, ya, yang seperti ini gitu, dan aku terus aku menceritakan ke keluarganya suamiku kenapa kita bercerai, terus aku juga cerita oke. ajari dari hubungan aku yang sebelumnya, dan aku juga bilang oke, mungkin dulu hubungan aku gagal karena begini begini begini, tapi aku belajar bahwa harusnya begini 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 gitu, dan ya udah aku tetap tetap menjadi diri aku yang apa adanya, dan mungkin keluarganya juga bisa melihat kayak oh meskipun dia janda dengan tato yang banyak banget ini, kan penilaian awalnya kan bener gitu, tapi ternyata setelah setelah kenal ya mereka bisa melihat oke, ternyata orang ini ya nggak apa-apa kok meskipun dia janda juga gitu. Ya namanya manusia kan pernah, jadi gitu aja sih. Yap. Aku pura-pura jadi orang lain aja di depan keluarga suamiku gitu. Dan kalau misalnya Oke. pasti kelihatan kok gitu, kalau misalnya kamu pura-pura juga pasti kelihatan sih. Ya, berarti kuncinya memang jujur dan jadi diri sendiri, ya kan? Itu paling penting, karena kalau misalnya kamu palsu-palsu di depan tuh pasti ujung-ujungnya akan kelihatan deh semua hal yang nggak tulus Hmm. atau hal yang nggak genuine. Aku at the end of the day aku feel sensitive gitu, jadi Yes. mendingan Oke. bahwa ya gue begini, gue keras, gue bla bla, ya Oke. kalau misalnya terima dan we are meant to be, kalau enggak ya enggak gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mbak Diandra Tubuh Didi atas waktunya. Nggak berasa udah 1 jam kita ngobrol. By the way, salam buat Kali dan juga suami. Mudah-mudahan kalian happily ever after ya. Dan tidak ada orang yang ingin gagal lagi, ya kan? Oke, kalau gitu terima kasih Bu Didi dan terima kasih juga buat kamu yang sudah nyimak live IG podcast Listen to Kimi FM di channel @ListenToKimiFM. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama dengan para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Kalau Bu Didi udah nggak jadi single fighter lagi nih. Kalau gitu, jangan lupa jaga kesehatan Bu Didi dan keluarga dan juga teman-teman. Jaga kesehatan, stay safe everyone. Selamat malam, selamat istirahat Bu Didi dan keluarga. Thank you for watching. Oh, bye.